Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mani Hoiri dengan NIM 0704062159. Di sini saya mendapatkan tugas presentasi tentang mata kuliah fikih tasawuf yang diberikan judul oleh dosen dengan judul memaknai nilai spiritual zakat. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana nilai spiritual dalam zakat itu sendiri. Bagaimana kita ketahui bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu pasti memiliki nilai-nilai spiritual tersendiri. Pertama, di sini saya akan membahas tentang introduction, pendahuluan. Pendahuluannya itu apa? Sebagaimana kita ketahui bahwa kita memiliki 5 pilar utama, yakni rukun Islam, di mana di dalamnya terkandung syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji bila mampu. Nah, salah satu di antaranya itu adalah zakat. Zakat di sini memiliki makna tersendiri di dalam spiritual, yakni kita tahu bahwa banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari ibadah zakat ini, terutama bagi kita sendiri maupun terhadap orang lain, karena di dalamnya terdapat makna spiritualis, makna sosialis, dan sebagainya. Nah, kemudian kita telusuri apa makna atau definisi dari zakat itu sendiri. Zakat secara istilah, secara bahasa terlebih dahulu berasal dari kata zakah yang berarti berkembang, bersih, tumbuh. Sedangkan menurut makna istilah, kalau saya mengutip dalam kitab Fathul Qorib, adalah nama dari harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu dengan pengeluaran tertentu dan juga dengan cara tertentu. Nah, kemudian bisa kita tarik kesimpulan bahwa zakat adalah sebuah kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemiliknya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi secara kesimpulan garis besar di sini bahwa zakat ini adalah pemberian seseorang yang mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dan orang-orang yang membutuhkan di sini nanti akan diuraikan di dalam bab mustahik. Nah, kemudian kita tahu bahwa secara garis besar, karena ini konteksnya adalah pemberian, pasti ada yang memberi, ada yang menerima. Pemberi di sini kita kategorikan sebagai muzaki dan penerima di sini sebagai mustahik. Dan mustahik di sini di dalam Al-Qur'an sudah banyak penjelasannya. Kemudian kalau kita membahas tentang hukum, membahas tentang zakat, rasanya tidak lengkap kalau kita tidak memberikan dalil, karena ini konteksnya keislaman. Semua konteks keislaman itu harus berdasarkan dengan dalil yang jelas, berdasarkan dengan hujjah yang jelas. Nah, saya juga di sini mengambil salah satu dalil dari Al-Qur'an yang berbunyi hud min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalla alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Dalam ayat ini mengandung makna bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan harta-harta kita agar supaya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, agar membersihkan dan mensucikan harta kita. Jadi salah satu faedahnya ini di dalam nilai-nilai spiritual ini, yakni membersihkan dan mensucikan harta kita agar supaya kita tidak hanya mendapatkan uang untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana regulasi dari konsep zakat ini. Secara garis besar ada, sebagaimana saya sebutkan tadi, ada namanya mustahik dan juga adanya muzaki. Muzaki di sini adalah orang yang wajib membayar zakat. Dalam konteks zakat kita tahu bahwa zakat itu akan terbagi menjadi dua, ada zakat mal, zakat harta, zakat fitrah. Nah, tentunya seorang muzaki ini adalah termasuk dalam dua kategori tadi. Ini dia berhak, dia wajib untuk mengeluarkan zakat mal dan zakat fitrah, sebagaimana keterangan yang mungkin diperpanjangkan hal tersebut. Artinya keterangan itu dijelaskan di dalam konteks-konteks yang lebih panjang. Tapi saya lebih fokus kepada mustahik di sini. Mustahik itu siapa? Nah, mustahik di sini adalah orang yang berhak menerima zakat. Artinya orang yang dizakati lah bahasa agamanya. Mustahik di sini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Innamas shadaqatu lil fuqara
wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimul hakim. Jadi di dalam ayat ini sudah jelas ada beberapa orang yang berhak menerima zakat, yakni terdiri dari 8 orang. Pertama itu fakir. Fakir itu apa? Yakni adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, sehingga ia kesulitan memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada orang miskin. Orang miskin ini apa? Yakni dia masih memiliki penghasilan tetap, namun tidak bisa untuk mengcover semua kebutuhan dasarnya. Itu dalam definisi miskin. Kemudian orang yang berhak menerima zakat nomor 3 adalah amil. Amil di sini bisa dikategorikan bahasa gampangnya adalah orang yang bekerja memungut zakat. Bisa jadi dia adalah su'at, pengumpul, pembagi, distributor, pencatat, penjaga dan sebagainya. Dan sekarang sudah banyak kan amil-amil zakat yang berafiliasi dengan pemerintah seperti Basnas dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf di sini adalah orang yang bisa dikategorikan orang yang baru masuk Islam. Mu'allafatu qulubuhum, artinya mereka yang dilembutkan hatinya. Tujuannya apa? Dengan diberikan zakat mereka semakin yakin bahwa Islam itu sangat indah. Islam itu sangat memberikan mempercayai konsep-konsep sosialisme, konsep-konsep bagaimana kita memperbaiki hubungan kita terhadap sesama. Kemudian yang kelima adalah riqab, yakni hamba sahaya. Dalam konteks dulu mereka adalah budak hamba sahaya, karena mereka seorang budak mereka juga diberkati, artinya berhak untuk menerima zakat juga. Kemudian yang keenam gharimina. Gharimin ini adalah orang yang terlilit hutang, sehingga karena dia banyak hutang dia tidak mampu untuk membayar, kemudian dia berhak juga untuk menerima zakat. Yang ketujuh di sini adalah sabilillah, yakni biasanya orang mengartikan sebagai orang-orang yang berjihad di jalannya Allah, orang-orang yang sedang melakukan perang, kemudian dia membutuhkan uang, membutuhkan dana untuk melakukan hal tersebut, maka dia juga masuk dalam kategori orang yang berhak menerima zakat. Yang terakhir adalah ibnu sabil, yakni orang yang terputus bekalnya di dalam perjalanan. Akhirnya dia tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena dalam konteksnya dia sedang dalam perjalanan. Mungkin dalam konteks sekarang adalah orang-orang yang merantau, kemudian dia di tengah perjalanannya dia terputus bekalnya, dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehariannya, maka dia berhak untuk menerima zakat, berhak untuk diberikan zakat. Karena kenapa? Karena di dalam konteks di sini dia masuk kategori orang yang tidak mampu. Nah, kemudian pertanyaannya, perjalanannya seperti apa? Ya tentu perjalanannya itu harus sesuai dengan perjalanan yang diperbolehkan oleh syariat. Kemudian saya sempat menyinggung tadi di awal bahwa muzaki itu apa sih kemuliaannya? Kok kita sekedar cuma zakat aja, masa tidak ada hal-hal yang menarik dari kita berzakat gitu? Pertama, di sini saya mengambil dari salah satu artikel bahwa orang yang berzakat sesungguhnya dia memberikan kehidupan baru kepada manusia lain ketika mereka membutuhkan bantuan dan pertolongan. Artinya ini mengandung nilai sosial bagi sesama umat muslim. Kita dapat membantu orang yang membutuhkan dari hasil tersebut selagi hal tersebut disalurkan benar-benar kepada orang yang membutuhkan. Kedua, orang yang berzakat di sini berarti telah menyucikan hartanya dari kotoran-kotoran rohani. Dengan hati yang bersih, ia menghadap Allah Subhanahu wa taala dan memberikan senyuman yang ramah terhadap sesama manusia sehingga jiwa mereka hidup karenanya. Jadi coba kita bayangkan ketika kita memberikan harta kita kepada orang lain, apa yang dalam perasaan kita? Pasti kita akan merasakan senang karena kita itu tadi, selain dalam konteks sosialis kita membantu orang lain, meringankan kesusahannya orang lain, meringankan bebannya orang lain, kita pasti terharu. Oh, begini rasanya memberikan zakat kepada orang lain, sehingga kita dapat menghilangkan kotoran-kotoran harta kita, yang mana hal tersebut sangat-sangat dianjurkan oleh agama Islam. Yang ketiga ialah membersihkan hartanya dari kotoran dan noda sehingga membawa berkah bagi dirinya dan keluarganya. Iya, benar.
apa yang dikatakan artikel ini, bahwa sehingga ketika kita itu memberikan harta kita kepada orang lain, maka nilai-nilai keberkahan mau tidak mau di lain waktu itu pasti akan terjadi. Dan itu sudah murni janji Tuhan, dan itu banyak sekali kita temui sekarang para konten kreator yang sering bersedekah akhirnya dia kaya raya. Dan itu bagi saya itu adalah contoh kecil dari konsep zakat di sini. Dan kemudian meskipun kita tidak bisa menilai nilai riya di sana, artinya kita tetap positif bahwa mereka bersedekah, mereka berzakat murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merasa sendiri bahwa orang yang berzakat adalah orang-orang yang mendapat ketenangan di dalam dunia dan juga amin ketika mendapatkan ketenangan di akhirat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini adalah nilai spiritual dari zakat sendiri. Pertama saya akan mengkaji tentang nilai spiritual muzaki. Di sini sepertinya secara definitif sudah menggambarkan bahwa zakat di sini pertama manfaatnya bagi muzaki adalah menyucikan hartanya. Islam itu menganjurkan membayar zakat kepada setiap muslim karena dengan membayar zakat harta dan dirinya itu menjadi bersih dan kotoran dan dosa yang menyertai yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya. Nah, umat Islam di sini dalam membelanjakan atau menggunakan harta juga menjadi dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi kita tidak semena-mena hanya belanja dan sebagainya, tapi juga berzakat sebagai bentuk amal kita di akhirat atau pembersihan harta kita selama kita memiliki gaji tersebut. Dan juga yang kedua di sini tak kalah penting bagi seorang muzaki adalah tabungan untuk akhirat. Ini yang paling penting karena setiap apa yang menjadi amal kita di dunia ini pasti akan tercatat di amal akhirat. Salah satunya ini dengan berzakat. Nah, harta yang saat ini kita miliki akan menjadi amal di akhirat nantinya, dan juga harta yang saat ini kita miliki akan menjadi sia-sia jika tidak digunakan untuk beramal. Membagi rezeki melalui ibadah zakat merupakan sebuah ibadah bentuk amal untuk akhirat. Tujuan mengumpulkan harta tersebut tidak berorientasi pada kehidupan dunia saja, melainkan yakni memiliki tujuan utama yakni sebagai kehidupan yang selanjutnya, yakni sebagai kehidupan akhirat. Nah, kemudian di satu sisi ada makna spiritual bagi seorang mustahik, yakni orang yang menerima zakat. Tidak hanya zakat ini faedahnya kepada orang-orang yang berzakat saja, tapi juga orang yang menerima zakat. Pertama, di sini saya menyebutkan bahwa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Bahwa melalui zakat ini mereka merasa Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Sehingga dengan demikian rasa syukur mesti itu akan terpanjatkan di dalam orang yang menerima zakat. Ketika itu dia menerima uang, ketika dia tidak punya uang, tidak punya harta, diberikan uang oleh orang yang berzakat, dia akan bersyukur secara otomatis, alhamdulillah ya Allah gitu. Itu secara gampangnya. Kemudian yang kedua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika keadaan sedang susah dan tidak memiliki apa-apa, Allah memberi pertolongan melalui orang yang menunaikan zakat itu tadi. Nah, mustahik hanya yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Artinya secara gampangnya Allah akan menolong orang yang mustahik di sini dengan perantara orang yang berzakat. Itu secara simpulan. Maka pada akhirnya dapat kita berikan kesimpulan bahwa ketika dalam kesulitanmu orang meninggalkanmu, itu bisa jadi karena Allah sendiri yang akan mengurusmu. Artinya di dalam konsep beribadah, di dalam konsep hubungan kita dengan Allah dan juga manusia, sekiranya kedua konsep tersebut itu sama-sama seimbang. Artinya di dalam konsep Islam itu adalah ada hablum minallah dan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Bagaimana sekiranya kedua hubungan tersebut itu menjadi nilai spiritual tersendiri bagi kita, sehingga kita mendapatkan kenyamanan di dunia dan juga keindahan di akhirat. Walafu minkum, ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman atau para dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Idza wajadtumul khutaya minni aqulu afwan bi alfi af. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.